Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kata Habib Nugroho akan menjelaskan mengenai proses pengembangan kurikulum yang diampu oleh Bapak Wiku. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan kurikulum. Yang pertama, rencana pelajaran kurikulum 1947. Ciri khas kurikulum ini, pembelajaran terfokus kepada nilai afektif atau ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Yang kedua, rencana pembelajaran terurai tahun 1952. Jadi kurikulum ini telah mengalami penyempurnaan dan sudah mengarah pada sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, kurikulum 1964 atau biasa kita kenal dengan rencana pendidikan. Nah, di sini pemerintah ingin rakyat mendapatkan pengetahuan akademik pada jenjang SD berupa pancawardhana. Apa sih pancawardhana itu? Yang pertama, daya, cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Nah, selanjutnya kurikulum 1968. Nah, kurikulum ini memiliki ciri yaitu setiap siswa diarahkan kepada pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jadi arah pendidikannya ini mengarahkan kepada kecerdasan keterampilan dan mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Nah, pada kurikulum yang kelima, tahun 1975 ini, kurikulum mengarah kepada efektif dan efisien. Yang keenam, kurikulum 1984. Jadi kurikulum ini memiliki ciri khasnya berpusat pada siswa dan siswa itu menjadi subjek pada pembelajaran. Yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Nah, di sini ciri khasnya itu yang agak berbeda, itu menerapkan catur wulan dan keselarasan antara teori dan praktek. Jadi di sini kurikulum sini sudah mengembangkan aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kalau kurikulum yang pertama kan cuma efektif saja. Di kurikulum 7 ini sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Yang kedelapan, kurikulum 2004 atau biasa orang mengenalnya kurikulum berbasis kompetensi. Di sini ada 3 ciri utama. Yang pertama, pemilihan kompetensi yang sesuai dengan siswa. Yang kedua, spesifikasi indikator-indikator evaluasi yang dibuat oleh buku. Yang ketiga, mengembangkan pembelajaran itu sendiri. Yang kesembilan, kurikulum 2006. Kurikulum ini saya merasakan sendiri. Ciri khasnya adalah desentralisasi pendidikan. Jadi pemerintah itu memberikan standar kompetensi dan KD, kemudian guru itu menyusun silabusnya untuk diajarkan kepada siswa. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu kurikulum 2013, menjelaskan permasalahan ini. Yaitu kurikulum ini memiliki ciri khas pendidikan karakter dan integrasinya beberapa disiplin ilmu menjadi satu. Ini ciri khas dari kurikulum. Lanjut ke pembahasan yang soal kedua, itu 3 landasan dalam perkembangan kurikulum. Yang pertama, filosofis, sosiologis, dan psikologis. Kalau landasan filosofis sendiri, di sini rinciannya jadi 4. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu, di mana mengembangkan kurikulum itu sendiri melihat setiap individu dan minat bakat masing-masing dari setiap, karena kita mengembangkan kurikulum. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Jadi kita tidak mungkin manusia sebagai makhluk sosial. Jadi pengembangan kurikulum memperhatikan aspek-aspek sosial yang ada di masyarakat. Manusia sebagai makhluk susila, yang artinya pengembangan kurikulum di sini harus memperhatikan aspek nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, yang terakhir, manusia sebagai makhluk religi, di mana kurikulum mengembangkan pembelajaran itu berdasarkan agama yang dianut oleh siswa. Yang kedua, landasan sosiologis. Ini rinciannya. Pertama, sejarah. Jadi mengembangkan kurikulum itu
harus memperhatikan sejarah. Yang dimaksud sejarah di sini adalah zaman di mana kurikulum itu diterapkan. Jadi kita seperti di era sekarang teknologi, berarti kurikulum yang kita anut sekarang harus berbasis teknologi seperti itu. Geografi, yaitu memperhatikan di mana tempat kurikulum itu berkembang. Jadi misalkan di lingkungan mana kurikulum itu berkembang, maka diterapkanlah kurikulum tersebut. Yang ketiga, ekonomi. Jadi pengembangan kurikulum itu harus memperhatikan ekonomi yang ada pada masyarakat tersebut. Terus selanjutnya politik. Di sini politik bukan artinya pemerintah, tapi politik di sini adalah strategi mengajar tiap guru tersebut dalam mengembangkan kurikulum. Antropologi yaitu adat dan budaya setiap daerah yang kita jadikan acuan dalam mengembangkan kurikulum. Yang terakhir sosiologi, yaitu di mana sikap-sikap sosial menjadi acuan kita mengembangkan kurikulum. Di sini selanjutnya landasan psikologis ada dua, behaviorisme dan humanisme. Behaviorisme sendiri bukan hanya sekedar punishment dari reward untuk misalkan hal yang negatif punishment, tapi lebih mengarah kepada tanggung jawab dan nilai positif dalam mengembangkan kurikulum. Yang kedua, humanisme. Humanisme di sini artinya mengembangkan kurikulum itu berdasarkan tidak membandingkan individu satu dengan yang lain. Jadi kurikulum itu menyatukan individu yang lain dengan individu lainnya. Nah, di sini rancangan kurikulum masa depan menurut teori yang sudah saya pelajari, saya memiliki 4 kriteria ya, kurikulum yang cocok untuk di masa depan. Yang pertama, memiliki pendidikan karakter yang baik untuk siswa, di mana kurikulum itu harus mengembangkan karakter setiap siswa. Yang kedua, terintegrasi dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi, yang mana kalau kurikulum pada masa sekarang itu harus benar-benar terintegrasi dengan teknologi, jadi kita tidak ketinggalan zaman. Yang ketiga, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ini 3 aspek terpenting dalam dunia pendidikan. Pada umumnya kita semua sudah tahu. Yang keempat, tidak meninggalkan nilai dan norma budaya Indonesia. Nah, di sini poin pentingnya. Ketika kita mengembangkan kurikulum, jangan sampai kita hanya mengambil kemajuan teknologi tanpa memikirkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Karena dalam tanda kutip ya, kalau kita mengikuti budaya luar, jadi budaya Indonesia sendiri akan hilang, tidak masuk ke dalam pendidikan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isi dari Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2009. Yang pertama itu penyusunan RPP menggunakan 3 prinsip. Yang pertama, efisien, efektif, dan berorientasi kepada murid. Yang kedua, komponen inti dalam RPP ada 3 juga di sini, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Jadi dari 13 aspek pembuatan RPP pada peraturan sebelumnya, di sini disederhanakan yang wajib menjadi 3 dan yang lainnya hanya menjadi pelengkap. Dan yang ketiga, sekolah, guru, dan musyawarah guru pada pelajaran berhak membuat RPP secara mandiri sesuai dengan ketentuan surat edaran tersebut. Selanjutnya, ini contoh dari RPP yang sesuai dengan surat edaran tersebut. Nah, beberapa aspek yang dapat kita lihat di sini, seperti kita misalkan saya di sini membuat RPP mengenai membahas tentang organ gerak dan manusia tema 1 pada kelas 5. Jadi kita jabarkan kompetensi-kompetensinya, kita masukkan kompetensi dasar dan indikatornya, dan jangan lupa tujuan pembelajarannya sesuai dengan apa yang kita akan pembelajaran. Terus materinya apa, pendekatan yang kita gunakan, metode, sumber media apa yang kita gunakan. Terus jangan lupa rincian langkah-langkah kegiatan pembelajaran selama kita berlangsung, dan yang terakhir penilaian pembelajaran. Nah, mungkin dari situ sudah lengkap RPP, sederhana tapi mencakup semua. Makanya menurut saya cukup baik surat edaran tersebut dikeluarkan untuk guru. Jadi guru tidak terlalu terbebani membuat RPP yang panjang lebar, pada prakteknya nihil gitu kan. Lebih baik kita sederhana tapi prakteknya yang ditekankan. Mungkin itu penjelasan dari saya.
mengenai soal UAS yang diberikan oleh Bapak Ibu. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.